Selamat siang anak-anakku. Selamat siang. Wah, sepertinya kurang semangat kalian hari ini. Selamat siang anak-anakku. Oke, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa dulu. Baiklah, yang akan pimpin doa adalah Gera. Silakan Gera. Siang dan teman-teman semua, kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami pada siang hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Berkati supaya pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Okay, good afternoon. Sit down, please. Oke. Christian Timothy. Oke. Dinosius Moses. Oke. Ezra. Hadir. Farel. Greg. Oke. Karel. Hadir. Tiansa. Hadir. Rino. Izin. Nathan. Sakit ya tadi ya, ada info dari mamanya. Gadis. Hadir. Bebe. Izin. Nathan. Hadir. Grace. Hadir. Isa. Hadir. Jeremy. Hadir. Yehezkiel. Hadir. Oke. Itulah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru, di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang OJK, ya. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Oke, Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini termasuk lembaga yang independen, dia berdiri sendiri, ya. Oke, baiklah. Sesuai dengan kelompok yang sudah Miss Liur bentuk minggu lalu, Miss Liur akan membagikan ada LKPD. Sebelumnya Miss Liur mau bertanya dulu, apakah negara kita memiliki bank sentral? Ada atau tidak ada? Ada. Apa nama bank sentralnya? Bank Indonesia. Siapa yang tahu di mana letak Bank Indonesia? Bisa di Indonesia. Namanya juga Bank Indonesia. Tapi tepatnya letak di mana? Ada yang tahu? Di Jakarta. Ya kan? Di mana Jakartanya? Jalan apa? Jakartanya di mana? Jakarta Pusat ya, deh. Jalan Tanah Abang sana ya, dekat Jalan Tanah Abang. Oke, kapan-kapan kita ke sana. Baiklah, Miss akan bagikan LKPD untuk satu kelompok satu orang ya. Untuk satu kelompok satu LKPD. Boleh kalian lihat-lihat dulu. Kalian untuk lihat-lihat bersama untuk LKPD yang sudah Miss bagikan. Satu kelompok semuanya punya handphone kan? Semuanya boleh, yang ada handphonenya di tasnya boleh dikeluarkan, ya. Yang ada saja dikeluarkan, boleh letakkan di atas meja handphone kalian. Ya, coba dulu dilihat itu LKPD-nya. Apa yang harus kalian lakukan mengenai LKPD yang mesti diberikan? Yang pertama-tama kalian lakukan adalah tulis satu orang sebagai penulis. Siapa yang tulisannya indah, silakan tulis nama kelompoknya. Mesti beri nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya kan? 1, 2, 3. Tulis di sana nama anggota kelompoknya, nama ketuanya kalian pilih sendiri. Dari kalian yang bertiga ini siapa kira-kira yang mau jadi ketua? Silakan ditentukan siapa yang mau jadi ketua. Kalian silakan bertemu siapa yang jadi ketua. Kalian tulis nama kelompok kalian dan siapa yang mau jadi ketua. Tolong kalian perhatikan anak-anakku, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran hari ini diharapkan kamu dapat menuliskan penjelasan pengertian bank sentral. Kemudian menuliskan penjelasan fungsi bank sentral. Kemudian menuliskan penjelasan tugas bank sentral.
Lalu menuliskan penjelasan wewenang bank sentral. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis perbedaan peran bank sentral dengan bank umum. Lalu di halaman berikutnya, perhatikan anak-anakku. Di situ ada ringkasan materi. Silakan kalian baca sebentar mengenai ringkasan materi ini. Bank sentral, lalu fungsi bank sentral, tugas bank sentral, wewenang bank sentral, peran Bank Indonesia, lalu perbedaan bank sentral dan bank umum, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, anak-anakku, sekarang buka halaman berikutnya, lembar kerja peserta didik. Buka, di sana ada keterangan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik inilah yang harus kalian isi dan kalian diskusikan pertanyaan yang ada di sana bersama dengan rekan-rekan kalian yang ada dalam satu kelompok. Oke, di lembar kerja peserta didik ini ada kompetensi dasarnya, ada topik, tujuan, dan peralatan yang akan kalian gunakan. Di situ Miss Dio mengizinkan kalian menggunakan smartphone, handphone. Jadi yang ada handphone silakan dikeluarkan handphonenya. Lalu kamu searching di Google alamat link YouTube tersebut. Lalu kalian tonton, masing-masing menontonnya secara pribadi. Jika ada handphonenya masing-masing, coba tonton secara pribadi. Saksikan dulu video ini. Setelah itu kalian akan jawab pertanyaan yang ada di sana. Yang sudah menonton, coba dijawab pertanyaan yang ada di bagian E. Berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menemukan jawaban pertanyaan. Pertanyaannya, sebaiknya BI tetap sebagai lembaga yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah, atau pemerintah punya suara untuk menentukan kebijakan moneter. Jadi dari dua pernyataan ini, kalian pilih yang mana yang menurut kalian sebaiknya diterapkan di negara kita. BI tetap sebagai lembaga yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Kalian pilih itu, atau kalian memilih pemerintah punya suara untuk menentukan kebijakan moneter. Jika kalian sudah memilih salah satunya, berikan alasannya kenapa. Yuk, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ini boleh ditulis karena itu buat kalian, buat kelompok kalian. Boleh ditulis. Jangan takut untuk menulisnya. 3 di situ, kesimpulan apa yang Ananda dapat dari menonton video tersebut? Kalian semua sudah nonton video. Kesimpulannya apa dari video kalian tonton itu? Boleh dituangkan di LKPD yang ada pada kalian, ya. Lalu nanti salah seorang dari kelompok Ananda maju ke depan untuk presentasi atau maju untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Aku sebelum kalian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan bersama teman-teman di kelompok, Miss Tiun akan menampilkan PPT dan video dari Bank Sentral dan sistem pembayaran. Ini adalah materi semester 2 yang pertama. Tujuan dari pembelajaran kita adalah menuliskan penjelasan pengertian bank sentral, ya. Kemudian menuliskan penjelasan fungsi dari bank sentral. Kemudian menuliskan penjelasan tugas bank sentral. Menuliskan penjelasan wewenang bank sentral. Lalu menganalisis perbedaan peran bank sentral dengan bank umum tentunya. Dan yang terakhir membuat pola hubungan tentang bank sentral, pola hubungan tentang bank sentral. Tadi kalian sudah nonton dari
handphone kalian. Berarti kalian sudah lihat video ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah pengertian bank sentral. Mengatur kestabilan badan-badan keuangan yang ada di negara tersebut. Kemudian menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu bisa meningkat, bisa lebih baik ya. Itu adalah peran dari bank sentral. Fungsi dari bank sentral. Apa Grace fungsi dari bank sentral, Grace? Menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter di negara Indonesia. Ya, menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter di negara Indonesia. Kerjakan poin kedua dan poin ketiga. Dan Misyur ingin kalian untuk tampil maju ke depan, mengkomunikasikan apa yang sudah kalian dapatkan. Ya, kelompok mana dulu yang ingin maju? Silakan. Oke, kelompok 3. Kita kelompok 3. Para Manuel, saya dari kelompok 3 yang bersumber dari Askia dan Grace. Dari hasil pengamatan kelompok saya, yang pertama adalah Bank Indonesia tetap sebagai lembaga independen karena dalam Bank Indonesia mengambil kebijakan moneter tidak dipengaruhi oleh urusan politik atau pemerintah. Kesimpulannya adalah Bank Indonesia adalah bank independen yang berfungsi menjaga keuangan nasional karena dunia politik mempunyai beragam kepentingan, jadi akan ribet bila diintervensi oleh pemerintah. Lanjut, kelompok berapa lagi yang mau maju? Tinggal 2 nih. Ayo, kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Buat tepuk tangan buat kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, nama saya Satu Putra, saya dari kelompok pertama. Saya akan membaca apa yang kelompok saya dan saya pikirkan dari kegiatan kita saat ini. Yang kita bahas adalah memilih independen karena tidak terkait dengan hal-hal politik dan bisa fokus kepada tugas bank sentral itu sendiri. Dari kelompok kita adalah bank sentral, bank yang berdiri sendiri dan bertugas mengontrol inflasi atau ekonomi di Indonesia. Oke, Selamat siang Mister dan teman-teman. selamat siang. Nama saya Kira Kumaran Panjaitan dari kelompok 2 yang beranggotakan Yohanes Nathan, lalu Ishak dan saya sendiri. Dan Ishak sebagai ketuanya. Oke, good. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang ada 2 soal yang Nah, Iya. yang pertama, sebaiknya Bank Indonesia tetap sebagai lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, karena Bank Indonesia nantinya akan terpengaruhi oleh orang lainnya sebagai pemerintah itu tersendiri, lalu tidak bisa membuat keputusan tersendiri serta tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena sudah diatur oleh orang lain yaitu pemerintah. Dan juga pemerintah tidak terkait dengan politik pemerintah, dia harus bisa menjalankan tugasnya sendiri. Nah, lalu kesimpulan yang didapat dari video tersebut, sebagai lembaga yang memegang otoritas moneter, tugas bank sentral yaitu membuat dan menjalankan kebijakan moneter negara demi mencapai serta memelihara kestabilan mata uang. Kebijakan itu mempertimbangkan banyak hal, misalnya laju inflasi, lalu perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Anak-anakku sudah terasa waktu kita sudah mulai mendekati pukul 1 dan saatnya kita untuk belajar. Pada hari ini apa yang kita dapatkan adalah di mana bank sentral itu adalah bank yang berdiri secara independen, yang memiliki tugas yang tunggal ya, tujuan tunggal yaitu untuk menstabilkan keuangan atau moneter di suatu negara. Kemudian sebaiknya bank sentral itu tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak manapun, sehingga bank sentral dapat menjalankan tugas, fungsi, dan perannya serta wewenangnya dengan baik. Baiklah anak-anakku, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Teman hari ini ada kejadian khusus sekarang kami sedang menyelesaikan pelajaran ekonomi. Dan semoga pelajaran ini semua dapat kita pahami. Dan sekarang kami akan pulang. Berikan kami keselamatan pada saat perjalanan. Amin. Amin. Thank you, Jeremy.
Oke, adik. Give greeting. Thank you, Mr. Youth. See you next time and God bless you, Mr. Youth. Okay, God bless you too.